Malaysia katanya punya rumah sakit kelas dunia. Pasien dari berbagai negara datang berobat. Tapi ada satu masalah kecil nih. Perawat Malaysia sendiri malah banyak yang memilih kerja di luar negeri. Nah, bayangkan nih, ada restoran yang ngaku terbaik di kota. Makanannya viral, pengunjungnya ngantri, dapat penghargaan setiap tahun. Tapi, kok para kokinya ini satu persatu pindah ke restoran sebelah? Lalu solusi dari pemilik restoran tersebut adalah bawa koki dari negara lain. Loh, bukannya nanya kenapa koki sendiri kabur. Inilah kisah yang sedang ramai dibahas setelah muncul wacana Malaysia membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kesehatan Indonesia karena kekurangan tenaga kesehatan di sana. Dan yang membuat cerita ini menarik ini bukan Indonesia, melainkan pengakuan dari warga Malaysia sendiri. Masalahnya bukan kurang talenta, masalahnya talenta yang ada kurang dihargai. Nah loh, kalau memang sistemnya hebat, kenapa nih orang-orang yang menjalankan sistem itu justru pergi? Malaysia ni bukannya tak cukup talent tau, tapi Malaysia kurang menghargai talent-talent yang ada. So basically sekarang ni tengah viral isu yang Malaysia tengah pertimbangkan untuk tambah pekerja sektor kesihatan daripada Indonesia. Indonesia pula cakap dia mampu untuk supply 15,000 pekerja untuk tangani isu ni lah. So, first thing first, bila isu ni raise up, bukannya I persoal, kenapa kita nak kena ambil negara luar? Tapi benda yang I fikir, kenapa talent kita tak mampu untuk stay dalam industri dorang dekat negara sendiri? Yelah, sebab nurse, doktor, pharmacist kita bukannya biasa-biasa, dorang semua hebat. Dan rata-rata jawapan yang I dapat, diorang underpaid. Which is kalau diorang pergi luar negara, diorang boleh dapat better salary, diorang punya workload lagi manageable. Career path diorang pun nampak lebih jelas. Dan ada juga segelintir masyarakat ni suka sangat cakap, alah, kenapa nak kerja dekat negara luar, tak sayang ke negara sendiri? Kalaulah sayang tu boleh bayar bil rumah, kalaulah sayang tu boleh bayar bil api, kalaulah sayang tu boleh bayar bil kereta diorang akan stay. Tapi masalahnya dengan sayang tu tak boleh bayar apa-apa. It's not that they don't. Oke ya, deterjen menurut narasumber dari video tadi, Malaysia ini sebenarnya tidak kekurangan perawat, tidak kekurangan dokter, tidak kekurangan apoteker. Mereka ada semua. Mereka terlatih, mereka kompeten. Masalahnya mereka ini pergi. Ini seperti seseorang kehilangan ayam lalu bilang, saya kekurangan ayam. Padahal ayamnya bukan hilang. Ayamnya itu pindah kandang. Nah kalau begitu masalahnya bukan produksi ayam. Masalahnya kenapa ayam lebih senang kandang tetangga. Nah yang menarik, pengakuan ini bukan datang dari luar negeri. Bukan dari Indonesia, bukan dari Singapura, tapi dari warga Malaysia sendiri yang mengatakan bukan tak cukup talent. Artinya sumber masalah bukan pendidikan, bukan universitas, bukan juga kualitas SDM-nya, melainkan apa yang terjadi setelah mereka lulus. Dan Pak Ade juga pernah membaca artikel bahwa mereka setelah lulus ini berharap untuk bisa dipanggil oleh negara untuk mengabdi. Tetapi sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka ini tidak dipanggil. Ya, sayang sekali seperti itu. Malah yang dipanggil kok malah dari negara-negara lain ya, seperti dari Filipina, kemudian dari Thailand, dan Indonesia mulai masuk ke sana. Di Asia Tenggara nih, Malaysia sering dipuji sebagai tujuan wisata medis. Banyak pasien asing datang, termasuk dari Indonesia. Narasinya selama ini, rumah sakit mereka ini modern, peralatan mereka canggih-canggih, dokternya sangat berkualitas, pelayanannya sangat baik. Nah, kalau sistemnya sedemikian bagus, kenapa banyak tenaga kesehatannya justru ingin keluar? Ini seperti perusahaan yang setiap hari memasang iklan, kami perusahaan terbaik, tapi lane kitnya, karyawannya ini penuh dengan tulisan open to network atau open work. Artinya apa? Karyawannya sendiri membuka lowongan ya, minta untuk dipekerjakan di tempat lain. Jadi ada sesuatu yang tidak nyambung nih. Karena ukuran keberhasilan sebuah sistem itu bukan hanya berapa banyak pelanggan yang datang, tetapi juga berapa banyak nih tenaga profesional yang ingin bertahan. Gedung rumah sakit bisa megah, mesin MRI-nya ini bisa mahal, lobby ini bisa seperti hotel bintang 5. Tapi kalau orang yang menjalankan sistem merasa masa depannya lebih baik di luar negeri, maka ada pertanyaan yang belum dijawab. Bagian yang paling menarik dari video tersebut adalah ketika narasumbernya menyinggung soal nasionalisme. Ada yang nanya nih, tak sayang negara sendiri ke? Jawabannya ya jelas, kalau cinta negara bisa bayar cicilan rumah, mungkin semua orang akan bertahan. Kalau patriotisme ini bisa bayar listrik, mungkin tidak ada yang pindah. Kalau semangat kebangsaan bisa isi bensin, mungkin antrian imigrasi ini akan kosong. Nah, masalahnya, dunia nyata tidak bekerja seperti itu. Perawat bekerja bukan hanya demi bendera,
Mereka bekerja untuk keluarga, untuk masa depan, untuk kebutuhan hidup. Dan ketika negara lain menawarkan kondisi yang lebih baik, maka banyak orang yang akan mengambil kesempatan itu. Bukan karena membenci negaranya, tetapi karena tagihan datang setiap bulan. Siapa yang akan mengisi tagihan tersebut, melunasi tagihan tersebut? Dan tagihan biasanya tidak menerima pembayaran dalam bentuk rasa cinta tanah air. Nah, bagian ini nih yang paling lucu nih. Bayangkan nih ya, ada ember bocor, airnya terus keluar. Apa yang dilakukan? Menutup lubangnya? Enggak, ya di Malaysia tidak menutup lubang bocor tersebut, malah menambah air dari ember lain. Itulah yang dikritik banyak orang. Jika alasan tenaga kesehatan ini pergi adalah karena gaji, beban kerja, prospek karir, maka mendatangkan tenaga baru ini hanya mengatasi gejalanya saja, bukan akar masalahnya. Karena lubangnya masih ada, bocor terus. Hari ini perawat Malaysia ini pergi ke luar negeri, besok perawat Indonesianya masuk ke Malaysia. Lusa, mungkin sebagian perawat Indonesia juga pergi ke negara yang menawarkan bayaran lebih tinggi. Roda itu akan terus berputar, karena masalah dasarnya tidak berubah. Malaysia ini melatih perawat, perawat menjadi profesional, perawat pindah ke luar negeri. Malaysia kekurangan perawat, Malaysia merekrut perawat dari luar negeri. Kalau dijadikan meme, ini cocok nih ya, ekspor SDM premium, impor SDM pengganti. Ini bukan kritik kepada perawat Indonesia, justru sebaliknya. Ini menunjukkan tenaga kesehatan Indonesia dianggap cukup kompeten untuk mengisi kebutuhan negara lain. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kalau tenaga kesehatan lokal dianggap aset penting, mengapa banyak dari mereka merasa peluang terbaik itu ada di luar negeri? Pada akhirnya isu ini bukan masalah Indonesia, bukan masalah Malaysia, bukan soal siapa yang lebih hebat, bukan juga soal siapa yang lebih maju. Jika sebuah negara mengatakan tenaga kesehatannya berkualitas tinggi, mengapa begitu banyak dari mereka mencari masa depan di tempat lain? Karena rumah sakit itu hebat, bisa dibangun dengan uang. Gedung megah itu bisa dibangun dengan uang. Teknologi bisa dibeli dengan uang. Tetapi mempertahankan tenaga profesional terbaik itu membutuhkan sesuatu yang lebih, yaitu membuat mereka merasa dihargai. Dan selama pertanyaan itu belum terjawab, setiap kali ada kabar perekrutan tenaga kesehatan dari luar negeri, ini akan selalu muncul sindiran yang sama. Kalau memang semuanya sudah baik-baik saja, kenapa yang lokal justru pergi? Dan kalau yang lokal pergi karena alasan yang sama, apakah mendatangkan tenaga baru benar-benar merupakan sebuah solusi atau hanya menunda masalah saja yang sedang ada saat ini? Dan tentu saja ke depannya akan ada muncul pertanyaan baru. Kenapa banyak tenaga perawat justru tidak didatangkan dari luar negeri? Di manakah tenaga yang ada sekarang ini yang banyak nganggur nunggu dipanggil? Mereka menunggu sampai bulanan bahkan tahunan tidak dipanggil-panggil setelah lulus dari pendidikan perawat. Gimana menurut pendapat teman-teman?